Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita. Pada video ini, saya akan mengajak kita sekalian, Bapak, Ibu, dan Saudara, kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan, melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Kejadian, pasal yang ke-45, ayat 1 sampai 28. Mari kita membuka Alkitab kita dan membaca firman Tuhan. Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 28. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunan di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, 'Beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta datangnya dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku Binyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari." Lalu dipeluknya lah leher Binyamin adiknya itu dan menangislah ia dan menangis pula lah Binyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengarlah kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan, jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari, janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu." Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan, kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin dan kepada Binyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu, kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan, dimuatinya dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka. Kata Yakub, "Cukuplah itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati." Berbahagialah kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, menyimpannya di dalam hati kita, dan melakukan pengajaran-pengajaran yang penting
untuk hidup kita saat ini. Sebelum kita bersama-sama membahasnya, mendiskusikannya, dan mendapatkan pengajaran apa yang mau Tuhan berikan kepada kita, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah kita, agar apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita sekarang dan nanti. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang kami kenal di dalam Kristus. Kami sudah membaca dan mendengarkan firman. Kami membuka hati untuk Roh-Mu mengajari kami kebenaran, untuk kami mengerti dan memberikan kami kekuatan untuk menjadi pelaku firman. Ya Bapa, kasihanilah kami orang berdosa dan ampunilah kesalahan kami, agar kami layak dan berkenan belajar dari-Mu, mengerti kehendak-Mu, dan kami sungguh-sungguh menyatakan kehidupan yang menaati Engkau. Ya Bapa, kasihanilah kami. Pimpin sertai percakapan kami dari awal sampai akhir. Dengarkanlah doa kami ya Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat dan Penebus kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, siapa yang tidak bersuka cita berjumpa dengan orang yang dikasihinya? Tidak ada. Setiap orang menginginkan agar ada perjumpaan dengan orang yang dikasihinya. Demikian juga Yusuf, yang selama ini menyimpan kerinduan yang mendalam. Tetapi kondisi dan situasi tidak memungkinkannya. Walaupun dia punya kekuatan dan kuasa untuk dapat mengunjungi ayahnya atau langsung berjumpa dengan ayahnya, tetapi ia tidak dapat melakukannya atau belum bisa melakukannya. Karena betapa beratnya tanggung jawab yang diembannya, dan ia harus mengerjakan dan menyelesaikan semuanya itu dengan baik. Di sini Yusuf bukannya tidak mau langsung menjemput Yakub ayahnya dan saudara-saudaranya. Tetapi karena posisi dia yang mengambil keputusan secara teknis, distribusi gandum untuk orang-orang Mesir, bahkan untuk perdagangan dan sebagainya, maka Yusuf harus tetap tinggal di Mesir. Dan ia mengutus orang-orang yang membawa kereta berkudanya untuk menjemput ayahnya Yakub dan saudara-saudaranya, keluarga besarnya. Hal yang penting yang menjadi pembelajaran kita dari proses penerimaan Yusuf, pengakuan Yusuf, dan sampai kepada suatu keterbukaan Yusuf menerima saudara-saudaranya itu dengan penuh kasih dan penuh kesukacitaan. Di sini ada prinsip yang paling perlu untuk kita ketahui, bahwa masa lalu tidak menjadi celah untuk kita hanya sekedar mencari kesalahan. Masa lalu bukan masa di mana kita ingat untuk kita mencari-cari kekurangan kita. Demikian Yusuf. Justru sebaliknya, masa lalu menjadi momen di mana saat ini merenungkan kembali cinta kasih Tuhan, perjalanan yang Tuhan pimpin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yusuf menyadari hal tersebut. Ia mengatakan di ayat 5, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Kadangkala kita seperti apa yang dikatakan oleh Yusuf, bersusah hati dan menyesali diri. Mengapa? Pertanyaan mengapa ini diajukan untuk kita berkaitan dengan masa lalu. Padahal kita menyadari kalau pertanyaan itu kita jawab, itu tidak mengubah masa lalu. Tidak dapat kita kembali ke masa lalu. Namun yang baik dan yang perlu kita lakukan adalah kita mengambil suatu pengajaran dan pembelajaran dari masa lalu. Mengapa saya melakukan itu masa lalu? Bisa jadi pengenalan kita akan Allah belum benar. Bisa jadi memang kita belum hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh. Atau memang Tuhan ingin membangun, memperlengkapi, dan membentuk karakter kita yang belum sesuai dengan rancangan Tuhan. Jadi apapun yang bisa terjadi di masa lalu, Tuhan itu tahu. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas sejarah kita masing-masing, atas sejarah keluarga kita, atas sejarah dari bumi dan segala isinya. Tuhan berdaulat, Tuhan yang memulai, Tuhan yang mengisi, Tuhan juga yang memberikan arah, sekaligus Tuhan yang akan mengakhiri. Ini menjadi prinsip penting pembelajaran tentang sejarah dan maknanya dalam kehidupan kita. Apapun yang sudah kita lewati di masa lalu, selalu ada maknanya, manfaatnya untuk kita mengintrospeksi diri, tetapi sekaligus untuk kita memperbaiki diri, agar kita tidak melakukan kejahatan lagi seperti masa lalu, agar kita melakukan hal yang baik, yang benar di masa kini. Sehingga kita tidak bersusah hati dan menyesali diri. Penyesalan itu memang datang selalu belakangan. Penyesalan itu biasanya berkaitan dengan sesuatu yang tidak pantas dan tidak layak harusnya kita lakukan di masa lalu. Menyesal karena kita seharusnya tidak melakukan yang jahat, yang buruk, yang cemar,
atau hal-hal yang tidak tepat keputusannya. Tapi sekali lagi, percuma kita menyesalinya kalau kita tidak mengalami pertobatan sekarang. Penyesalan tanpa pertobatan itu sama saja dengan kita mati bunuh diri. Penyesalan dengan pertobatan itu berarti ada pengharapan untuk masa depan. Ini hal penting. Bedakan dengan orang yang menyesal, 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 akhirnya menerima aja apa yang terjadi, lalu tidak ada usaha upaya untuk memperbaiki. Itu menjadi kesia-siaan dan saya katakan tadi mati bunuh diri. Tetapi kalau kita menyesal dan menyesal lalu berupaya oleh pimpinan roh memperbaiki diri, mengusahakan hal yang baik, kemudian kita menerapkan hal-hal yang lebih baik lagi, itu berarti kita memiliki masa depan. Dan Tuhan sudah menyiapkan apa yang disediakan Tuhan bagi kita, yaitu hal-hal yang baik dan yang berkenan di hati Tuhan. Yusuf juga berkata bahwa sebenarnya apa yang terjadi pada dirinya itu karena Tuhanlah yang menyuruhnya. Jadi terkadang kita lupa mengaitkan semua peristiwa yang kita alami dari dulu sampai sekarang, dari sekarang sampai akan datang dengan rancangan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kita merasa rencana kita lah yang sudah terjadi atau karena kitalah maka saat ini saya bisa menikmati ini dan itu cara berpikir duniawi, cara berpikir antroposentris, cara berpikir kuasa-kuasa kegelapan. Sayalah. Memang kita punya andil untuk berespon dan bertanggung jawab sehingga kita bisa sampai saat ini begini. Namun kita harus tahu kita bisa sampai saat ini di sini itu karena Tuhanlah yang memimpin menyuruhnya. Bukankah Tuhan adalah Tuhan yang memelihara hidup kita, yang memberikan kepada kita suatu gambaran sukacita surgawi di mana kita dapat nikmati sejak kita mempercayai diri kepada Tuhan yang hidup. Yusuf tahu betul akan prinsip ini sehingga ia dengan lantang dan dengan penuh keberanian bahkan ditekankan beberapa kali bahwa Tuhanlah yang memberikan peristiwa-peristiwa itu menjadi jalan untuk kehidupan sekarang. Apapun itu yang kelihatannya dari cara kita memandang itu adalah sesuatu yang negatif, yang buruk, yang bahkan tidak mungkin. Tetapi kalau kita melihat dari perspektif cara pandang dari dirinya Allah, maka kita tahu Tuhan memimpin, mengatur, mengendalikan hidup kita. Mengapa demikian? Karena memang Tuhan telah menetapkan kita, Bapak, Ibu, Saudara, sebagai milik kepunyaannya yang akan segera, cepat atau lambat menikmati pemberian-pemberiannya, baik di sini, terlebih nantinya. Dan Yusuf memberikan kepada saudara-saudaranya suatu jaminan siapa dirinya. Dalam hubungannya dengan Firaun, dia ada disebut sebagai bapaknya. Dalam hubungannya dengan istana, dia disebut sebagai tuannya. Dalam hubungannya dengan orang-orang Mesir, dengan wilayah Mesir, dia disebut orang yang berkuasa, powerful. Tentu pernyataan ini bukan untuk menyombongkan diri di hadapan saudara-saudaranya. Bukan untuk mengatakan, lihat, mimpiku sekarang sudah jadi kenyataan. Jadi benarkan apa yang kukatakan itu dulu? Tidak demikian. Yusuf untuk menyatakan itu memerlukan pertimbangan. Dan ini untuk menjadi garansi bagi saudara-saudaranya bahwa apa yang sedang dihadapi mereka adalah betul nyata. Bukan sebuah mimpi, bukan sebuah khayalan, atau sesuatu yang ada di dalam benak atau ide. Ini fakta. Kadangkala ketika kita melihat dan menyaksikan Tuhan berkarya dalam hidup kita sampai saat ini, kita kadang terkaget-kaget, bahkan terheran-heran dengan mengatakan, kok bisa ya seperti itu? Lalu kita berupaya untuk mencari pembenaran. Tidak perlu, sebab Tuhan Allah sudah menyatakan rancangannya untuk kita. Dan kita tahu bahwa jaminan yang sesungguhnya, mengapa kita pasti akan menikmati segala damai sejahtera dan sukacita dan kemurahan hatinya, karena memang Kristus sudah mati menebus kita, karena Kristus sudah menjamin kita di dalam kekekalannya, karena Kristuslah anak Allah yang menyatakan keagungan kemuliaan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, pernyataan Yusuf ini menggambarkan kepada kita suatu garansi yang baik yang dapat melegakan hati. Bukan hanya itu, Yusuf pun memberikan jawaban-jawaban yang pasti atas pertanyaan di dalam hati saudara-saudaranya. Dengan pernyataan yang mana ia menyebut bahwa saya ini yang engkau jual, saya ini yang sedang dalam kesulitan waktu itu, inilah saya. Jadi kalau kita mau belajar dari sini, kita mestinya mengerti bahwa janganlah menilai seseorang hanya sesaat cerita masa lalu atau melihat pada posisi saat ini. Ketahuilah, selagi masih ada masa depan, maka setiap orang masih ada kesempatan untuk mengalami perubahan dan pembaruan. Kecuali orang itu tersebut tidak mau taat, tidak mau sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan,
ya akhirnya dia sendiri yang menyesalinya. Tetapi bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang mendengarkan renungan ini, belajar dari kisah ini, kalau masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, perbaikilah. Karena Tuhan mengendaki kita memang hidup yang selalu diperbaharui tiap hari. Yusuf bukan hanya menyediakan kereta istana untuk menjemput ayahnya, juga mempersediakan tanah untuk tempat tinggal mereka, dan mereka hanya bisa bertahan 5 tahun. Itu dalam pikiran Yusuf. Namun tanpa diduga, Firaun justru menyediakan lahan itu untuk keluarga Yusuf, untuk Yakub, Israel, dan seluruh keturunan. Dicukupkan semuanya. Jadi di sini ada yang tak terduga, cara dan jalan-jalan Tuhan. Orang yang tidak mengenal kita, orang yang tidak pernah berjumpa dengan kita, bahkan orang yang mungkin tidak mengenal utuh kehidupan kita, ada kalanya orang-orang seperti itulah yang Tuhan utus, Tuhan berikan, Tuhan sediakan untuk menjadi mitra kita dalam mengerjakan mandat Tuhan. Itu sudah saya rasakan dan saya alami. Betapa banyak orang-orang yang saya tidak kenal, tidak tahu, bahkan tidak dekat, tetapi menjadi dekat karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Ada seorang sahabat saya di Sulawesi Selatan yang berkontribusi dan berbagian dalam pelayanan digital dan pelayanan-pelayanan saya, baik dalam doa maupun di dalam perenungan-perenungan firman. Dan juga ada saudara-saudara saya yang lain, keluarga saya, bahkan juga sahabat saya, orang tua saya yang bisa mendukung saya, teman-teman saya, dan orang-orang yang mengkritisi saya, bahkan yang mungkin menguji, mencobai, atau yang mencari celah kelemahan saya. Pasti banyaklah kekurangan saya. Tetapi saya bersyukur Tuhan mengatur semuanya itu untuk saya makin cinta Tuhan, makin dekat Tuhan, makin mengandalkan Tuhan. Itulah sebabnya seperti Yusuf, jangan cepat-cepat mengambil suatu keputusan atau suatu sikap antipati terhadap seseorang karena selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, semula Yakub pun begitu, ayahnya Yusuf. Mendengar cerita daripada saudara-saudara Yusuf, anak-anaknya Israel ini, dia tidak percaya. Karena sudah berapa kali anak-anaknya ini berbohong, mendustai dirinya. Dia tidak percaya dengan cerita anak-anaknya ini dan bahkan ia mengatakan mungkin ini adalah cara yang sangat keji, menipu dan membuat suatu cerita yang palsu, berita hoax. Tetapi seperti yang saya katakan bahwa Yusuf ingin menunjukkan bahwa apa yang disampaikannya itu benar, bahwa dia adalah Yusuf, anak dari Yakub, Israel. Dan dia tunjukkan dengan cara menyampaikan, mengirimkan, membawa ayahnya dengan kereta dari Mesir. Ini bukan sekedar jemputan atau mengambil kembali hubungan yang lama, memulihkan kembali hubungan yang lama, tapi ini untuk memulihkan sakit hati, luka batin, ketidakpercayaan dari seorang yang bernama Yakub. Orang tua biasa mudah terluka karena orang tua ditipu, dibohongi, bahkan diperdaya oleh anak-anaknya. Mungkin ada di antara kita, Bapak, Ibu, Saudara, pernah mengalami itu. Ketahuilah ada waktunya anak-anak kita, keluarga kita, kerabat saudara kita yang pernah memperlakukan itu akan melihat sendiri bagaimana Tuhan berkarya. Dan kita harus tetap konsisten, setia kepada Tuhan. Di tengah kesulitan apapun, setialah kepada Tuhan. Tuhan yang akan mengatur semuanya. Dan pada momen-momen tertentu Tuhan akan menjadikan peristiwa-peristiwa terbaik kita untuk memberikan penghiburan, kesembuhan, keyakinan. Itu yang dialami Yakub. Yakub akhirnya punya semangat yang baru. Bapak, Ibu, Saudara, kehadiran kita kalau memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu dan beban berat, itu adalah sukacita yang luar biasa. Pengalaman hidup saya bisa gambarkan sebagai orang-orang yang rapuh, sebagai orang yang sangat lemah. Tetapi ketika ada orang yang memberikan support, doa, dukungan, bahkan sekedar mengatakan, "Saya sudah menyaksikan video ini," dan sebagainya, itu menjadi semangat lagi. Begitu juga saya memberikan semangat kepada orang-orang yang saya layani, saya ajak bicara, diskusi, dan sebagainya. Taruhlah semangat yang baik itu kepada siapa saja. Ya, kita memang tidak sempurna. Saya apalagi. Saya banyak kekurangan dan rapuh, tetapi kita selagi masih ada kesempatan, kita sendiri semangat untuk menjalankan kehidupan ini, dan kita tahu dengan semangat itu kita menunjukkan bahwa kita sedang dipulihkan dan meninggalkan semua kepahitan masa lalu, karena Tuhan sudah menunjukkan jalannya untuk kita kembali di dalam hidup damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, perenungan firman ini memberikan kepada kita gambaran yang penting untuk kita lakukan. Yang pertama, ingatlah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat, yang memimpin sejarah hidup kita, sampai akhirnya kita berjumpa muka dengan muka.
Apapun peristiwa masa lalu, jadikan itu bahan perenungan untuk pertobatan hidup kita. Yang kedua, janganlah kita sesegera mungkin mengambil satu tindakan yang belum pasti itu adalah suatu solusi. Tetapi pikirkan, pertimbangkan, karena di balik keputusan-keputusan kita, ada yang Tuhan sedang mau nyatakan dan bagikan. Dan kita menjadi saluran berkat bagi siapa saja. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan melupakan sejarah hidup kita. Tetapi sekaligus jangan tinggal hidup di dalam sejarah saja. Mari kita ciptakan sejarah yang baru. Sejarah yang baru untuk keturunan kita, untuk keluarga kita di masa akan datang. Bagaimana kita menciptakan sejarah yang baru, sejarah yang lama dikubur, sejarah yang lama ditinggalkan, tapi ciptakan suatu peristiwa demi peristiwa sejarah yang baru. Yaitu mengaitkan semua peristiwa saat ini, semua tindakan kita saat ini dengan kekekalan, dan untuk membangun kesejahteraan bagi orang lain. Ini hal penting. Kalau kita berhenti tenggelam dalam sejarah, tetapi kita tidak mau create sejarah yang baru di dalam Tuhan, maka kita tidak punya pengharapan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Kristus. Kita ciptakan sejarah baru, yang baik, yang benar, yang suci. Agar semua kepahitan, semua hal yang buruk, semua hal yang tidak berkenan itu dibuang, tersingkir, dan kita membangun kebahagiaan dengan semangat yang baru. Yang terakhir, mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bahu-membahu menyatakan cinta kasih dengan penuh semangat. Sekalipun kita punya kesibukan masing-masing, sekalipun kita punya posisi dan kedudukan masing-masing untuk mengerjakan tugas tanggung jawab kita, ada caranya untuk berbagi dengan orang lain. Ada caranya menghibur dan menguatkan orang lain. Bukan hanya sekedar kehadiran kita di hadapan orang-orang yang kita mau layani, tapi perhatian kita, doa kita, bahkan dukungan kita sangat diperlukan orang-orang yang sedang rapuh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, saya pun membutuhkan dukungan dari Bapak, Ibu. Doakan dan gumulkan pelayanan-pelayanan saya melalui video ini, melalui kanal ini, bahkan di dalam pelayanan-pelayanan pribadi individu, dalam mengajar, dalam menyampaikan kebenaran, dalam berkarya. Tolong doakan saya. Saya pun mendoakan Bapak, Ibu, Saudara, supaya kita sama-sama memberikan semangat, semangat, dan semangat. Karena masa depan sudah disiapkan Tuhan untuk kita masing-masing. Bersuka cita, berdamai sejahtera, dan berbahagia. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman, untuk renungan, untuk pembelajaran yang Kau berikan kepada kami. Kalau ada yang tidak baik atau tidak tepat, penjelasan dan ulasan hamba-Mu, lalukan dari pikiran dan hati kami. Namun kalau itu adalah pengajaran-Mu, kebaikan-Mu, dan menunjukkan kebenaran-Mu, biarlah tersimpan semua pengajaran itu untuk kami lakukan dan terapkan dalam keseharian kami sekarang dan nanti. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas kami sekalian. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah payah Engkau berikan kelegaan, yang putus asa Engkau berikan penghiburan, dan taruhlah pengharapan-pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan, untuk setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun, untuk setiap orang yang menyaksikan video ini, biarlah damai sejahtera Tuhan melingkupi kami sekalian. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa bersyukur. Amin.